belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, bisa langsung kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat dia. Tapi terdapat tanda-tanda sesuatu yang kelihatan dari raut wajah Ibu sehingga mengajak saya ingin diskusi. Iya Apa Ibu? Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oke, ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Iya Ibu. Oke, jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ya solusi ya Bu ya dari permasalahan yang akan saya ceritakan ini gitu ya, biar perasaan saya lebih lega seperti itu. Oke, nanti kita jangan berlama-lama Ibu ya, cukup 10 sampai 15 menit saja. Siap. Oke, yang Ibu inginkan dari percakapannya mendapatkan sebuah solusi ya. Solusi dari permasalahan yang Ibu dapatkan. Kalau boleh saya tahu permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu seperti apa Ibu? Yang saya hadapi saat ini ya Bu ya, itu permasalahan penguasaan kosakata ya, kosakata siswa pada pembelajaran bahasa Inggris itu yang sangat bisa dikatakan ya cukup minim Bu ya, sehingga mereka ini apa yang namanya ya, tidak mudah untuk belajar bahasa Inggris dan agak sedikit kesulitan dalam teks ataupun memahami perkataan saya gitu ya, itu yang menjadi kesalahan. Oke. Menurut Ibu permasalahan sekarang yang Ibu hadapi sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ampu ya, itu untuk khususnya pembelajaran bahasa Inggris, siswa itu memiliki kosakata yang minim untuk pembelajaran, sehingga anak-anak itu sulit untuk menerjemahkan teks-teks yang ada. Ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nanti apa yang ingin Ibu ukur dari pertemuan kita sekarang? Oke, yang pastinya saya ingin mendapatkan ya ukurannya ya saya bisa menemukan strategi ya Bu ya, dan mendapatkan solusi dari permasalahan tadi ya dari permasalahan penguasaan kosakata siswa dalam bahasa Inggris yang bisa dikatakan cukup minim gitu. Itu ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya Bu? Bagaimana Ibu? Ukuran keberhasilannya ya siswa nanti diharapkan dari perkataan ini ya tadi Bu kita dapat solusi. Ukuran keberhasilannya solusi dari permasalahan saya seperti itu. Berarti itu kalau ukuran keberhasilan itu hasil akhirnya Ibu, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari siswa saya? Ya saya menginginkan siswa saya ini mereka mempunyai kosakata yang bisa dikatakan cukup ya Bu ya. Untuk banyak mungkin itu butuh proses, tapi untuk cukup untuk memahami teks sederhana, cukup untuk memahami apa yang saya katakan, saya pikir itu untuk di level itu sudah bisa dikatakan itu berhasil seperti itu. Oke, berarti menurut Ibu ukuran keberhasilannya nanti berarti anak-anak itu bisa menerjemahkan gitu ya, bisa menerjemahkan teks dalam bahasa Indonesia. Oke Bu,
Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana level Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, Kalau saya mungkin ya untuk skala itu mungkin saat ini lagi di skala 7 bisa ya Bu ya. Skala 7 Bu ya. Mm-mm. Itu berarti skala 7, lebih dari 50% ya Bu. Skala keberhasilan siswa itu. Oke. Kalau Ibu sudah skalanya 7, kira-kira menurut Ibu apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki Bu ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya kekuatan saya itu ya tadi saya mungkin di sini bisa mampu ya untuk mengajak anak-anak menyadari apa ya, intinya ingin bisa mengajak anak-anak gitu Ibu untuk melakukan sesuatu dalam kosakata mereka. Dan saya melihat juga anak-anak di sini untuk diajak itu sangat mudah gitu ya Bu ya. Hanya saja mungkin ya tadi perlu komitmen di antara saya dan juga anak-anak gitu. Oke, Ibu sudah bisa mengajak ya anak menghafal kosakata, cuman terdapat hambatan Bapak Ibu ya. Oke. Menurut Ibu apa solusi untuk menghilangkan atau hambatan tersebut, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu alami? Solusinya? Solusi dalam penguasaan kosakata ya Bu ya. Ya dalam penguasaan kosakata ya mungkin ya Bu ya, siswa ini bisa dilakukan dengan menemukan dulu ya kosakata yang sulit di dalam teks, lalu mencatatnya dan mulai menghafal seperti itu ya Bu ya. Itu mungkin salah satu solusinya. Oke, sudah saya tangkap. Kalau menurut Ibu, solusi dari permasalahan Ibu tadi, Ibu bisa anak untuk mencatat kosakata ini, ingin menerjemahkannya, ya, kata-kata yang sulit. Oke, bagus. Itu adalah salah satu solusi yang sangat menarik. Kalau selain itu, ada lagi solusi yang lain? Solusi yang lain mungkin ini siswa selain mereka mencatat ya dan menghafal, ada perlunya kalau seandainya siswa ini mereka mencatat kosakata baru mereka, bukan mencatat tapi menempel kosakata baru mereka itu di dinding ya Bu ya, dan dilakukan secara berkala. Mungkin nanti bisa dilakukan kesepakatan antara saya dengan siswa seperti itu. Oke. Jadi ada dua solusi. Solusi yang kedua adalah menempel ya Bu ya, menempel kosakata di dinding. Oke, selain dua ada lagi Bu? Saya pikir untuk saat ini itu cukup ya Bu ya, karena apalagi kan ini udah mendekati ujung pembelajaran, mendekati ujung semester ya, Oktober, November, Desember itu kan sudah itu. Mungkin dua itu untuk saat ini sih bisa dilakukan. Oke, jadi waktu-waktu dekat ini dua itu ya yang bisa dilakukan, mencatat kosakata. Yang kedua adalah menempel kosakata di dinding. Baiklah. Kalau menurut Ibu dari dua solusi ini, solusi mana dalam jangka waktu dekat ini yang menurut Ibu paling maksimal atau paling mudah untuk dilaksanakan, atau menjadi solusi yang paling baik untuk permasalahan ini? Ya, yang pertama tadi Bu, di mana siswa itu kan mencari kalimat sulit ya, kata sulit dalam teks, lalu mereka menghafal. Itu kan tidak memerlukan banyak media ya seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu. Oke, baik Ibu. Berarti menurut Ibu solusi yang pertama Ibu ya,
Itu anak-anak dalam menerjemahkan mencari kata-kata yang baru. Oke, itu adalah solusi yang Ibu pilih. Jadi yang pertama, menurut Ibu strategi untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu seperti apa itu? Strateginya ya Bu ya kayak tadi, siswa itu kan ini kan dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kan lebih cenderung pada teks. Jadi pasti diadakan siswa itu nanti biasanya kan mencari informasi detail ataupun mereka bisa dikatakan mencari main idea ataupun gain extraction apalah seperti itu ya Bu ya. Jadi itu kita menggunakan teks, tapi selain mereka mengerjakan tugas yang tadi ya, yang tadi kayak main idea apa, di situ kita harus juga kayak gini, siswa kalian boleh silahkan temukan mungkin gitu ya 5 atau 10 kata sulit, lalu kalian cari bahasa Inggrisnya. Nah seperti itu, nanti silahkan dihafal, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas gitu, seperti itu. Oke, saya menarik Ibu. Jadi strateginya menurut Ibu tadi adalah anak diberi teks, kemudian mencari informasi kata-kata sulit dari teks tersebut 5-10 kata Ibu ya, kemudian menghafal kata-kata tersebut. Oke, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu bagaimana Ibu? Ya kalau untuk ukuran keberhasilan ya pasti kita akan melakukan evaluasi Ibu. Mungkin evaluasi ini bisa kita lihat dari hasil ulangan ya, hasil ulangan siswa. Itu kan kalau mereka mendapat nilai yang tinggi otomatis mereka sudah bisa memahami teks ya, otomatis di situ bisa kita katakan bahwa keterampilan kosakata mereka itu lebih baik. Seperti itu sih. Menurut Ibu tadi itu dapat dilihat dari hasil ulangan ya. Iya. Oke. Apakah dalam melaksanakan strategi atau solusi kegiatan yang tadi Ibu mendapatkan gangguan? Atau sebelum Ibu mengandai-andai adakah gangguan-gangguan yang akan mengganggu kegiatan dari tadi? Kalau untuk mengganggu ya kita di sini untuk mengganggu sih mungkin lebih ke waktunya Bu ya, dan lebih ke komitmen siswanya aja seperti itu. Bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Ya kita mengajak untuk siswa sadar seperti harusnya pembelajaran bahasa Inggris itu apa sih manfaatnya, seperti itu ya, dibuat mereka diberi kesadaran aja, atau kita kasih kayak seperti contoh-contoh real penggunaan bahasa Inggris ini buat apa yang dekat dengan lingkungan mereka, seperti itu untuk menciptakan suatu kesadaran dulu ya, ataupun bisa dikatakan mengubah mindset anak-anak dulu seperti itu. Oke, untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, menurut Ibu anak itu harus sadar, ya Bu, sadarkan menghafal, ya seperti itu. Oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Komitmen saya ya Bu ya, saya akan melakukannya dalam waktu secepatnya ini ya Bu ya, yang akan saya lakukan itu komitmennya. Oke, komitmen itu akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ya. Kemudian siapa kira-kira menurut Ibu yang dapat membantu dalam menjaga komitmen yang Ibu buat sendiri? Untuk komitmen saya yang bisa membantu ya, untuk bisa membantu menjaga komitmen ya mungkin itu berasal dari diri saya sendiri ya Bu ya, kesadaran saya sendiri itu kalau dari saya. Tapi kalau untuk komitmen yang akan direncanakan kepada siswa ya mungkin kalau untuk siswa ya perlu diawasi dari saya gitu sih. Jadi kalau menurut Ibu komitmen itu berasal dari diri sendiri saja. Oke. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari rencana yang Ibu buat nantinya?
Untuk tindak lanjut kalau menurut saya ini nanti kita lihat dulu Ibu ya tingkat keberhasilannya seperti apa. Kalaupun baik berarti ini tindak lanjutnya akan kita lanjutkan seperti itu. Namun kalau ternyata ini tidak memiliki efek yang saya harapkan ya pastikan kita cari tahu dulu apa penyebabnya kan seperti itu ya Bu ya, baru emang apakah ini efisien atau tidak. Kalau memang ini tidak efisien ya harus kita ubah ya, atau kita buat sesuatu hal yang baru seperti itu. Baiklah Ibu, kita sudah hampir ke sesi terakhir pembicaraan atau percakapan kita hari ini. Ibu juga sudah bercerita dari awal sampai hampir ke titik terakhir. Menurut Ibu kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini apa? Kesimpulan yang saya dapat sih, saya mendapatkan solusi Bu ya dari permasalahan siswa saya tadi itu ya, yang mereka memiliki permasalahan yang minim ya terhadap terhadap kosakata bahasa Inggris seperti itu Bu ternyata. Oke. Harapan yang Ibu inginkan kalau solusi ini atau strategi yang Ibu inginkan terlaksana, apa harapan Ibu? Ya kayak tadi Bu, kembali ke tadi, saya berharap siswa saya itu memiliki kosakata yang cukup ya, yang cukup sehingga mereka tadi dapat memahami teks, mereka dapat memahami apa yang saya katakan seperti itu di dalam kelas. Oke. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita sambil kita berdiskusi pada pertemuan ini? Bagaimana perasaan Ibu? Saya cukup senang ya Ibu ya, karena saya mendapatkan solusinya itu sendiri ya. Dari situ ternyata saya bisa gitu ya menemukan solusi itu sendiri dengan bantuan Ibu ya seperti itu. Jadi ternyata tadi yang pikirannya ini gimana ya, jadi ini nanti saya akan seperti ini loh melakukannya gitu. Alhamdulillah Ibu ya, jadi sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi, akhirnya mendapatkan solusi. Saya pun sangat senang dapat berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali Ibu. Kalau memungkinkan dan Ibu mendapatkan permasalahan yang Ibu hadapi, silakan saja hubungi saya. Saya terima kasih juga ya Ibu ya. Kita cukupkan pembicaraan kita karena ini sudah lewat jam untuk pulang. Berarti kita cukupkan dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.